Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami dan kami boleh bangun dalam keadaan yang baik tanpa kurang sesuatu apapun. Sebelum kami boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Bahwa waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema kecil, Yesus Kristus, atau karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Mohon maaf, karena Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Sekali lagi saya ulangi, karena Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak alasan kita untuk memuji Allah atau mempermuliakan namanya. Ada orang ingin berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang ingin supaya ia semakin diberkati. Ada orang karena kebutuhan mendesak atau kebutuhan tertentu yang sedang dia ingin minta kepada Tuhan. Atau ada motivasi-motivasi lain yang mungkin dimiliki oleh seseorang ketika ia hendak memuji dan memuliakan Allah. Semua itu memang tidak salah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dasar teologis yang ada di dalam Alkitab. Kenapa kita menyebut dan memuliakan nama Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tentu hal ini yang perlu kita ketahui ketika kita menyebut Dia sebagai sumber atau damai sejahtera kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini sebenarnya juga ingin mengatakan atau menyampaikan hal itu kepada kita. Kita diibaratkan dahulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia atau sebelum ia mati di kayu salib adalah orang-orang berdosa yang tanpa status yang jelas. Kita diibaratkan sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Orang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah. Dan hidup itu adalah hidup yang sungguh memprihatinkan. Hidup yang sangat kasihan. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, tidak punya pengharapan, dan seterusnya. Tetapi ternyata Tuhan kita sungguh amat baik. Ia tidak membiarkan kita terus-menerus di dalam keadaan tersebut. Ia datang ke dunia, ia menjadi sama dengan kita. Dan ia
merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib dan menebus kita. Tetapi dengan kematiannya itu, ia merubuhkan perseteruan. Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita yang dahulunya jauh atau diibaratkan sebagai orang yang dulu tidak mengenal dan tidak ada di dalam Allah, kemudian sekarang sudah menjadi dekat atau berada di dalam Allah. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat besar arti dan nilainya dalam kehidupan kita. Setiap orang Kristen yang sungguh menyadari bahwa dirinya yang tadinya tidak layak sekarang menjadi layak, amat sangat patut untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan melakukan segala perintahnya dengan setia. Itulah juga yang sebenarnya harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya hingga pada masa kini. Itu juga lah yang seharusnya boleh menjadi alasan bagi setiap orang percaya untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah. Kita menyebutnya sebagai damai sejahtera kita. Karena kita yang dahulunya tidak layak, yang dahulunya tanpa pengharapan, sekarang boleh menjadi dekat dan memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur bahwa tadinya kita yang sungguh-sungguh jauh sekarang sudah menjadi dekat. Sehingga pantas dan teramat pantas kita menyebut dia adalah damai sejahtera kita. Nah, karena itu sebenarnya kita juga diharapkan boleh mampu meneruskan, membagikan damai sejahtera ini atau hal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka, orang-orang yang saat ini mungkin membutuhkan kepastian akan keselamatan. Damai sejahtera itu boleh kita juga sampaikan kepada mereka, baik melalui perkataan maupun perbuatan dan tingkah laku kita, supaya mereka juga tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka dan untuk setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat boleh memberkati kita, dan mari kita lakukan dengan setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan bersama. Percaya Tuhan telah berkata-kata di tengah-tengah kami, dan kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah damai sejahtera kami, karena Engkau boleh merelakan dirimu Tuhan. Dengan kematianmu di atas kayu salib, Engkau telah merubuhkan perseteruan antara kami yang harusnya dihukum. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah. Sehingga kami yang dahulunya tanpa pengharapan, yang dahulunya jauh, sekarang sudah memiliki pengharapan yang pasti. Dan sekarang kami sudah dekat, itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan dan pekerjaan yang akan kami lakukan pada sepanjang hari ini. Tuhan berkati Tuhan, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berkati juga semua anggota keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.